Ya, halo saudara. Saya mau bagiin ini nih. Sedikit sebentar juga saya lagi nunggu istri. Nah, ini ada yang namanya di dalam kekekalan itu Tuhan itu ini ya, menciptakan. Tuhan itu kan mencipta. Penciptaan. Nah, pertama itu Tuhan mencipta ya, penciptaan. Ini di dalam realita yang ada di dalam Alkitab ya, penciptaan. Habis itu Tuhan itu manusia jatuh dalam dosa dong. Manusia jatuh dalam dosa. Habis dosa itu apa? Pemilihan ya. Ada yang dipilih, ada yang dibinasakan, ada yang diizinkan untuk binasa. Ada orang bilang kayak gitu, boleh juga. Habis itu apa? Penebusan. Nah, ini realitanya. Ini realita yang ada sekarang, yang ada di Alkitab ya. Jadi apa? Penciptaan saya bikinnya agak-agak ini nih, nggak nyaman karena di mobil dilihatin orang. Penciptaan kayak orang gila soalnya. Penciptaan, 2 dosa, 3 pemilihan, 4 penebusan. Nah, ini realitanya yang ada begini. Nah, tapi sebenarnya gini loh. Saya kemarin udah bagiin kan di dalam Mazmur 136 ya, 136 ayat 19 apa kebalik saya pokoknya, ntar saudara cek aja apa video saya sebelumnya. Tuhan itu kan mencipta di dalam kekekalan dan semua itu sudah pasti terjadi gitu. Nah, urutan-urutan ini juga udah pasti terjadi, tapi di dalam pikiran Allah yang paling ultimat gitu, yang paling sebelum ada apapun gitu. Apakah Allah mikirnya begini gitu? Nah, ini kayak gini loh, kayak saudara mau beli rumah. Saudara kalau mau beli rumah, yang udah pasti apa? Saudara ya telepon orangnya habis itu bayar. Habis tawar menawar itu bayar dengan ini. Bayar dengan pembelinya. Nah, saya tadi nggak konsen karena dilihatin orang. Bayar kepada pembelinya dan bayar kepada pembelinya ya udah dapat rumahnya. Tapi apakah di dalam apa ya rencana saudara juga begitu gitu? Saudara juga tadi tiba-tiba ketemu orangnya, kan enggak ya? Nggak tentu begitu maksudnya kan? Nggak tentu pas-pasan ketemu orangnya dulu itu, tapi mungkin saudara udah punya pikiran, saya mau beli rumah atau gimana. Nah, ada pikiran seperti itu ya. Nah, ini saya kasih ada 3 konsep ya. Sebenarnya ada 4 konsep. Ada sub itu katanya beda lagi. Tapi yang pertama itu adalah infralapsarian. Infralapsarian tuh seperti gini. Ya, ini seperti gini realita yang ada. Tuhan tuh pada awalnya emang mau mencipta manusia. Habis mencipta manusia, Tuhan tuh emang ya mengizinkan, menetapkan dan lain-lain lah. Pokoknya ada dosa pokoknya intinya. Habis mencipta ada dosa, habis itu apa? Pemilihan orang yang diselamatkan ya diselamatkan dong. Karena dia nggak, jadi gini loh, kalau pakai ini keberatannya emang nggak ada sama sekali. Emang enak banget kalau pakai urutan ini. Karena apa? Pertama itu penciptaan. Habis penciptaan itu manusia jatuh dalam dosa, semua orang sudah pasti masuk neraka kan ya. Nah, setelah semua orang masuk neraka ya Tuhan pilih aja udah. Tuhan nggak bersalah apa dong, orang semua udah masuk neraka kok. Ya, lanjut ya. Saya tadi pindah tempat supaya lebih aman. Nah, ini lebih aman nih, orang nggak ada yang liatin juga. Saya lebih santai. Tadi saya kecepatan mungkin. Saya udah lihat video saya sebelumnya, tadi kecepatan. Udah 3 menit ya. Jadi ntar sambung ini videonya. Nah, tadi sebenarnya itu infra ya. Infra itu yang saya bilang sebenarnya kayak agak keberatannya kurang. Nah, itu sebenarnya kayak itu bukan infranya, tapi itu sub lapsarian kayak gitu konsepnya. Dia supaya terhindarkan Allah itu tidak bisa disalahkan. Itu namanya yang sub ya. Yang nih, sub lapsarian. Kelihatan nggak? SUB, sub lapsarian. Nah, tapi sebenarnya konsep ini juga bukan hanya sub lapsarian. Itu orang-orang Injili seperti Charles Ryrie, kalau saudara baca nanti siapa lagi ya, Paul Enns, terus siapa lagi, Henry Thyssen dan lain-lain. Itu dia pakai ini sub lapsarian ini. Nah, tapi kita nggak pakai ini ya. Hapusnya begini lagi. Nah, kita nggak pakai ini. Kita pakainya bukan kita nggak pakai ini. Maksudnya ini bukan hanya konsepnya sublapsarian, tapi infralapsarian juga ada. Nah, kalau infra itu lebih tegas ya. Ini infralapsarian. Tetap mau gimana pun alam tanda kutip ya masih bertanggung jawab. Dan nih jadi kayak penciptaan Tuhan kan, Allah kan memilih penciptaan dulu. Habis penciptaan apa? Penciptaan itu dosa itu
dosa itu juga dalam tanda kutip maksudnya tetap ditetapkan Allah, bukan ya manusia jatuh sendiri dan lain-lain. Aduh sorry kameranya. Jadi anggap gak bedanya? Tadi yang pertama itu lebih ke pasif ya. Allah tuh seperti kayak pasif gitu loh. Nah ini ada juga orang-orang percaya gitu, itu orang-orang injili, orang-orang yang, dan saya menghargai ya orang-orang yang percaya itu nggak apa-apa juga. Tapi kita nanti kan belajar ya, maksudnya itu gimana di dalam Alkitab tuh gimana. Kita toleransi nggak apa-apa ya, toleransi berbeda ya nggak apa-apa, kita harus tetap hargai. Cuma kan kita juga harus punya ini ya, posisi gitu loh. Posisi kita ya harus ada di Alkitab. Nah ini bukan hanya sub atau supra. Oh ini kunci nggak bisa. Oke, nah tetapi ada yang namanya, jadi ini saya baru pakai ini jadi mesin Nora. Nah ini kan urutan seperti biasa. Nah urutan seperti biasa penciptaan, habis itu manusia jatuh dalam dosa, Allah memilih, dan penebusan. Nah ini yang urutan biasa. Tapi ada urutan yang, nah ini sebagian kaum teolog pilih ya, bukan kayak gini. Dia bilang gini. Nah ini namanya infra misalnya. Supra lapsarian. Yang satu pertama, supra itu Allah itu sebelum memikirkan ini, sekali lagi ini dalam rancangan Allah ya, bukan kejadian sesungguhnya. Kalau kejadian sesungguhnya dalam Alkitab ada realitanya ya, tapi dalam rancangan Allah sebelum Allah tuh mau mau membuat ini semua gitu, terutama untuk manusia. Allah, by the way, manusia hanya titik kecil. Manusia itu hanya titik kecil ya. Aduh jatuh lagi. Gimana ya? Manusia titik kecil, jadi jangan terlalu ini ya, terlalu gear amat gitu. Maksudnya manusia tuh ya, manusia bukan segalanya lah. Manusia tuh ya titik aja gitu. Nah, tapi yang manusia titik ini kita bisa omongin, maksudnya juga bukan kita hindarin. Nah, tapi menurut Supra bukan kayak gitu. Supra tuh bilang gini. Pertama itu Allah tuh bukan memikirkan untuk penciptaan manusia, tapi dia memikirkan untuk pertama itu memilih. Jadi gini, menurut Supra tuh memilih, pilihan ya, memilih. Kayak bagi Supra tuh gini, lu kalau mau beli tanah, lu kan pikirin tanahnya dulu kan. Oh, kalau mau beli rumah, lu pikirin, lu kalau mau dia tuh seperti, lu kalau mau bikin rumah, nah ya lu kalau mau bikin rumah, lu beli tanahnya dulu, tapi lu kan pikirin dulu tanah itu mau dijadiin apa gitu loh, maksud gitu loh. Nih tanah tuh seperti manusianya tuh mau dijadiin apa. Nah manusia mau dijadiin apa itu ditentuin dulu kan, baru diciptakan. Nah menurut Supra ini Supra ya, SUPRA, Supra lapsarian ya, Supra lapsarian. Nah ini by the way saya udah di tempat yang sepi ya, masih diliatin aja ya. Emang orang Indonesia kenapa kepo-kepo ya, aneh banget. Orang Indonesia tuh kepo-kepo tau. Dia tidak, orang dalam mobil privacy aja dia ngeliat-liat gitu, ngeliat gitu, agak aneh ya. Nah kenapa ya orang Indonesia kepo? Boleh juga tuh jadi ini video. Nah ini supralapsarian tuh pertama memilih. Jadi manusia sebelum diciptakan dulu Tuhan tuh pikirin dulu tuh. Misalnya Henry tuh di ini dulu ditentuin jadi orang yang binasa apa orang yang selamat. Nah kalau udah ditentuin baru diciptain. Nah ini baru dipilih dulu, memilih dulu, Tuhan memilih. Habis Tuhan memilih, saya agak lupa urutannya, bentar saya mikir dulu ya. Tadi kan kalau yang itu dia ini mencipta dosa. Ini saya agak kebalik apa? Bentar saya mikir dulu. Yang ketiga, yang terakhir pokoknya adalah penebusan juga kalau nggak salah. Penebusan ya. Ini memilih, habis memilih, menciptakan. Ini kalau ini 2 dan 3 boleh ini ya saudara, ini ya. Yang satu lagi adalah, atau saya lihat aja deh daripada salah. Bentar, saya matiin dulu. Saya udah dapat. Tadi saya udah lihat catatan saya. Nah ini ya, catatan saya di handphone juga, jadi harus matiin dulu kamera. Jadi ini saya susun 3 kali nanti videonya. Nih, jadi kalau Supra itu pertama tuh Tuhan memilih dulu.
Tuhan tuh memilih manusia menjadi apa ya? Manusia ini yang diselamatkan atau dibinasakan. Setelah udah ditentukan semua, baru manusia diciptakan. Dibikinlah Adam, Hawa, dan Joko, Henry, Mino, Mini, Moni, dan lain-lain ya. Nah, terus habis itu setelah diciptakan, manusia itu jatuh dalam dosa. Ini rancangan Allah semua ya. Baru ini semua rancangan Allah ya. Dalam kekekalan ya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan manusia. Manusia pilih yang mana dulu? Enggak. Ini bukan, manusia itu nggak ada apa-apanya lah. Manusia nggak inilah, nggak ambil keputusan apa-apa lah kalau di dalam rancangan Allah sebelum ada apa-apa kan hanya ada Allah ya. Hanya ada Allah berarti, kalau hanya ada Allah berarti hanya ada Allah yang berpikir. Kalau hanya ada Allah yang berpikir berarti hanya ada Allah yang memutuskan. Iya dong ya. Oke ya, berarti nggak ada manusia ya. Saudara nggak usah pikir-pikir saya pilih yang mana, tapi ini rancangan Allah. Yang terakhir penebusan ya. Di supra. Jadi pertama kalau infra ya, infra tuh tadi saya udah bilang, infra kan kebagi dua ya. Kalau infra kebagi dua, yang tadi yang pertama adalah penciptaan. Kalau infra pokoknya saudara gampang deh. Saudara ingatnya kalau infra tuh kayak di Alkitab aja. Pertama kan diciptakan kan, Adam dan Hawa. Kalau diciptakan dia apain? Jatuh dalam dosa. Nah, jatuh dalam dosanya ini kalau kayak infra dia masih tegas. Kalau kayak misalnya infra Pak Budi Asal itu infra misalnya, dia tuh masih tegas. Dan orang reform banyak kan juga infra. Tapi saya kasih tahu ya, pandangan saya bukan di infra, bukan di supra. Nanti saya kasih tahu. Saya kasih nama nanti, pandangan saya itu Kristolapsarian. Nah, penciptaan, habis itu kejatuhan dalam dosa. Ya kan emang urutannya gitu kan, si Adam jatuh. Nah, habis jatuh baru dipilih sama Tuhan. Dalam arti gini, ini udah jatuh semua. Ya udah. Nah, ini kalau yang subnya, bilang gini, ini udah jatuh semua nih. Ya udah Allah nggak mungkin salah dong, orang udah jatuh semua. Jatuhnya kenapa ya? Karena manusia jatuhnya. Ya sekarang Allah tinggal pilih ya, bersyukurlah kalian diselamatkan. Yang loh, tapi Allah kok nggak selamatin semua? Nggak ada urusannya ya. Kenapa dia nggak selamatin semua? Orang itu semua dibinasa. Harusnya sekarang Allah pilih sebagian, yang nggak apa-apa dong. Gampang kan? Gampang mikirnya. Nah, ini kalau orang-orang sub kayak gitu ya, dia sublapsarian yang saya bilang, orang-orang Injili, gampang banget jadinya. Nggak ada salah apa-apa. Allah tuh nggak salah apa-apa. Karena apa? Semua manusia udah jatuh dalam dosa. Ingat loh, semua manusia udah jatuh dalam dosa. Jangan bilang-bilang Allah lo yang tentuin dan lain-lain. Enggak, semua manusia udah jatuh dalam dosa. Sekarang Allah itu memilih. Itu yang sub tadi ya. Sub Allah tuh memilih. Allah menebus orang yang itu. Ya udah, dengan orang yang binasa gimana? Ya udah, nggak kenapa-napa. Nggak ada salah Allah. Pokoknya dia udah jatuh dalam dosa. Jadi kalau ditanya manusia itu binasa karena apa? Ya karena dosanya. Gampang kan? Alkitab juga ngomong gitu kan. Nah, ini tapi sebenarnya banyak banget salahnya, banyak banget bolongnya kalau di dalam Alkitab. Tapi kita bahas dulu ya pandangannya dulu. Nanti di sini saya udah tulis ini sih di ebook saya ya. Ebook saya namanya ini Double Predestinasi. Saya juga ya, saudara nanti belilah ebook saya. Saya udah capek-capek tulis, masa saudara dengerin YouTube doang gitu kan. Saya juga maunya saudara bisa komprehensif gitu, baca ebook dengan pelan-pelan. Oh iya, pikir dengan matang, saudara dapat konsep tuh yang serius gitu, bukan sepotong-sepotong gitu dan merasa tahu semua tiba-tiba. Jangan gitu. Belajarnya jangan instan ya. Nanti saudara kalau belajar instan, nanti saudara khotbahnya juga mungkin instan, pelayanannya juga mungkin instan, dan hidupnya juga mungkin instan. Nah, supralapsian, tapi supralapsian beda sama infra tadi ya, apalagi sama sub ya. Kalau infra tadi saya bilang, infra tuh masih bilang tetap pertama penciptaan memang, kedua dosa ini tetap ditetapkan Allah kata dia. Jadi ya Allah dalam tanda kutip masih bisa disalahkan. Kalau infra tetap tegas ya, terutama orang-orang infra yang reform ya, saya bilang bukan infra yang Injili ya. Ada juga orang-orang ngaku Injili tapi infra ya, tapi itu sebenarnya sublapsarian gitu. Jadi kayak sublapsarian sama infra sebenarnya kayak mirip gitu, tanda miring gitu loh. Nah, ini supra. Kalau supra itu Tuhan itu memilih dulu. Jadi sebelum ada apapun di dunia ini, Tuhan tuh memilih dulu, memilih manusia tuh mau diapain. Nah, itu. Bentar, ini banyak banget halangan ya. Sorry banget. Nah, Tuhan tuh memilih dulu manusia mau diapain. Setelah Tuhan tahu nih manusia diapain, baru tuh diciptain nih. Henry diciptakan untuk dibinasakan misalnya. Nah, habis itu ya udah Henry jatuh kenapa? Ya karena emang emang yang diciptakan untuk dibinasakan ini, terus di apa ini?
dipilih untuk dibinasakan ini. Kalau dipilih untuk kan kalau Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia dijadikan dipilih untuk sebelum dunia dijadikan dipilih untuk kudus kan, berarti itu orang-orang yang dipilih. Tapi juga ada konsekuensi logisnya, berarti ada orang-orang yang dipilih untuk hidup kudus, berarti ada orang-orang yang dipilih untuk hidup tidak kudus atau hidup kafir dan lain-lain ya. Nah ini pandangan infra ya, sebenarnya ini sangat bagus ya pandangan ini. Saya dulu juga penganut ini ya, tapi nanti saya jelasin, saya juga bukan penganut ini lagi, tapi ada lagi yang saya belajarin dari Alkitab, ternyata bukan ini toh yang lebih yang lebih mendekati Alkitab, bukan ini. Saya nggak bilang yang sama kayak Alkitab, kita nggak boleh so tahu yang pasti terbaik adalah ini, enggak. Tapi kita bisa baca Alkitab ya, terus tahu tafsiran ini pasti salah, kita tahu. Tapi tafsiran paling benar kita nggak tahu. Kita nggak bisa mendekati Allah sepenuhnya, tapi kita mau coba dapat minta belas kasihan gitu, supaya Allah tuh memberikan kita belas kasihan untuk kita mengenal Dia gitu, mendekati Dia gitu, kalau boleh menyentuh Dia dan lain-lain. Nah ini supralapsarian, itu pertama memilih, terus Allah menciptakan. Habis Allah pilih tuh saya ngomong dalam positif aja deh, kalau positif pasti saudara bisa lebih terima. Henry dipilih untuk diselamatkan, maka dia diciptakan untuk diselamatkan. Maka dia saya ngomong negatif dulu ya. Henry pilih untuk dibinasakan, diciptakan untuk dibinasakan, akhirnya dia jatuh, ya nggak apa-apa juga. Nah, tapi ingat ada penebusan untuk orang-orang yang itu. Nah di sini ya, kalau yang positif gini, Henry dipilih untuk hidup kudus, terus diciptakan untuk hidup kudus, tapi dia jatuh, tapi ada penebusan. Ingat ada penebusan, oke? Urutannya jelas ya, supra ini. Ya, kalau saudara lupa ya saudara catat, atau saudara searching juga ada. Misalnya searchingnya gampangnya gini, Pak Budi kan bagian tulisannya di internet gini, supralapsarian atau gini, infralapsarian Budi Asali, udah pasti keluar. Nanti urutan ada, nanti itu web nomor 1 pasti ada. Kalau cuman cari urutan gini mah gampang saudara jadi yang pusing, aduh urutannya gimana, udah cari urutannya. Tapi sekarang kita mau belajar konsepnya, bukan hafal urutan ya. Jadi percuma saudara hafal infra gimana, supra gimana, tapi saudara konsepnya apa gitu dan jawabnya gimana. Nah saya kasih pandangan saya dulu ya. Nah, pandangan saya ini bener-bener saya ambil dari Roma, sebenarnya Roma. Makanya saya nggak usah bocorin sekarang, tapi saudara beli ebook aja, ebook Double Predestinasi. Itu namanya Kristolapsarian. Saya namain ya, ini saya namain sendiri ya, Kristolapsarian. Kristo dari kata Kristus ya, Kristo lapsarianisme. Nah ini saya kasih yang gampangnya sama kayak tadi nih. Saya bikin dulu infra, pertama penciptaan. Saya bikin gampangnya dulu, penciptaan, infra dulu nih. Saya bikin nanti supaya saudara nggak banyak pandangan. Penciptaan, habis penciptaan manusia jatuh dalam dosa. Habis dalam dosa, pemilihan. Habis itu pemilihan berarti penebusan. Nah gini ya, nih Kristolapsarian, tapi bukan Kristolapsarian, bukan ini ya, ini infra. Kristolapsarian, nah itu dimulai dari sini, penebusan Yesus Kristus. Maka hidup ini yang paling penting itu pusatnya itu Yesus Kristus, bukan kita. Nah ini kalau di Roma saudara baca jelas banget deh konsep ini. Penebusan dulu, penebusan Yesus Kristus Tuhan. Nah kalau di Petrus pun ada ya, Petrus ayat berapa ayatnya, dan sering banget tuh Tuhan jadi batu penjuru gitu, dan itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi yang dipilih sebelum dunia dijadikan, saya udah ngomong ini banyak kok, saudara pasti ini bisa tahu ayatnya. Kalau nggak tahu ya tanya nanti di komen bawah ya, bawah YouTube saya atau WhatsApp saya juga boleh langsung. Tuhan itu dipilih sebelum dunia dijadikan, bukan hanya manusia. Nah tapi siapa duluan? Nah kalau dalam saya percayanya Tuhan duluan, Yesus duluan maksudnya. Yesus, jadi yang paling pertama itu dalam rancangan Allah ya, sebelum dunia dijadikan apapun untuk manusia, ya ini penebusan Yesus Kristus. Setelah penebusan Yesus Kristus, ya dari penebusan ini baru bisa adanya pemilihan. Kalau nggak ada penebusan nggak ada pemilihan dong. Nah itu supra infra itu sebenarnya agak salah. Gimana ya? Ini kan dalam urutan Allah. Kita emang urutan Allah tuh nggak ada waktu, betul ya, betul. Tapi kronologis harus ada tetap gitu, struktur tetap harus ada. Saudara nggak bisa bilang ini pasti 4 sama langsung dalam kronologis waktu, ya enggak.
Infrasupra juga gak mikirnya gitu. Infrasupra mikirnya satu-satu gitu loh, meskipun itu dalam rancangan Allah sepenuhnya. Nah makanya saya percaya penebusan Yesus. Habis itu pemilihan ini berdasarkan apa? Berdasarkan penebusan lah ya. Setelah itu penebusan, pemilihan, adanya dosa ini sebenarnya konsekuensi logis dari semua ini nih. Konsekuensi dari adanya penebusan itu penebusan dari apa sih? Ya penebusan dari dosa, ketahuan gitu. Nah ini, tapi kok dosa udah ada apa, dosa kok terakhir adanya. Nah ini persoalannya gini loh, kita itu nggak harus nyelamatin orang yang hanya mereka di dalam kesusahan. Nah ini persoalannya, ajaran Kristen tuh nggak gitu. Ajaran Kristen tuh nggak gini, saudara tolong orang ketika orang lain itu susah aja gitu. Itu bukan ajaran Kristen ya. Ajaran Kristen tuh gini, saudara bisa tolong orang meskipun orang itu orang kaya. Emang kenapa? Mereka orang kaya tapi mereka ngerti Yesus gak gitu. Mereka orang kaya mungkin, bahkan ya mereka orang kaya, mereka bisa pakai uang mereka dengan benar gak gitu. Nah, itu orang kaya padahal gitu. Saudara bisa tolong tetap gitu. Jadi nah ini konsepnya jadi ini ya, jadi indah gitu. Karena kita, jadi Tuhan tuh nggak pungut. Ini saya tanda kutip habis-habisannya. Tuhan tuh bukan hanya di dalam tanda kutip ya, pungut-pungut manusia gitu. Bukan gini, saya balik habis-habisan. Tuhan tuh bukan hanya pungut-pungut manusia, tapi gini, di dalam hal yang paling terbaik dari manusia pun, manusia perlu dipungut Tuhan. Gini, saudara, gini, kebalikannya gini. Kita kan selama ini taunya gini ya, oh manusia udah jatuh dalam dosa, jadi gembel, minta belas kasihan Tuhan, ya Tuhan tolong dan lain-lain. Akhirnya Tuhan tolong gitu kan. Ya kalau dalam reform ya bukan minta belas kasihan Tuhan lah, maksudnya ya dalam reform ya bukan minta belas kasihan Tuhan, dalam arti maksudnya Tuhan memberi anugerah pada kita gitu, pada manusia. Ya itu benar ya. Tapi persoalan tuh gini, Tuhan tuh nggak memberikan anugerahnya kepada kita. Kalau menurut konsep saya yang ini ya, Kristen Lapsarian, nanti saudara baca e-booknya ya, itu ada ayat Alkitabnya. Saya nggak cuma bangun konsekuensi logis, filsafat, logika dan lain-lain. Ini permainan apa ya, permainan orang ceroboh kalau gitu ya. Ini saya baca Alkitabnya juga, ada di Roma dan lain-lain. Nah itu Tuhan tuh nggak harus tolong manusia di saat manusianya itu berbelas kasih apa, sampah dan lain-lain gitu, cacing. Sekali lagi betul lah ya, makanya saya kasih kutip habisan, manusia tuh ya sampah, cacing, kotoran dan lain-lain lah. Dan softtek wanita gitu kan, kalau yang di ini, yang di itu kayak apa, kain kotor gitu. Kain kotor itu bahasa Yunani itu kayak softtek wanita gitu, maksudnya jijik banget lah pokoknya, manusia tuh jijik banget. Nah tapi sekali lagi ya, Tuhan tuh nggak harus, dan bahkan kalau menurut konsep ini ya, Tuhan tuh nggak harus menolong manusia dalam keterpungutannya dia di sampah. Tapi gini, di dalam hidup manusia yang paling cemerlang itu, manusia juga tetap butuh pertolongan Tuhan. Wow, itu kan ini banget ya. Kecemerlangan manusia tuh tetap butuh belas kasihan Tuhan. Manusia itu nggak perlu ditolong Tuhan pada saat dia jadi gembel gitu. Tapi pada saat dia kaya, punya segala hal, punya melimpah, nggak ada kurang sama sekali, mereka tetap kurang. Itu kurang Tuhan. Nah itu makanya ini ada penebusan, pemilihan, dosa, terakhir penciptaan. Nah penciptaan itu hanya konsekuensi logis dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Manusia itu diciptakan gak spesial amat lah saudara. Nah ini saya ngomong kebalikannya lagi ya, manusia gak diciptakan spesial amat. Bahkan ya, yang kalau kayak di sini, di dalam kespesialannya pun dia tetap butuh anugerah Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan.